Dari mana, Mas? Biasa. Pulang kerja ya? Pulang kerja. Pulang kerja. Si sore banget kerja. Ngopi gak? Boleh dong. Apaan? Yang sore-sore gini apa nih? Ada pasti latte gak sih? Dingin ya? Latte es ya? Boleh. Oke. Latte es. Sorry nih, mesin gue bukan lamar Joko. Aman. Mesin kita mesin tahun berapa? Tahun berapa nih? Lu nebak dah. Ini kayaknya tahun-tahun 2014-15 kali ya? Iya. Di bawah itu nggak sih? Tapi kan boomingnya kayak di tahun itu deh. Iya. Kalau produksi keluar tuh 2000-an lah, 2000 inilah 2010 ya? 2010-an. Dulu belinya cuma di Maharaja doang, nggak kita Alfat Kopi ya. Benar. Alfat Kopi Maharaja doang tuh yang sebenarnya banyak sih toko lain ya. Cuma yang paling booming dulu Maharaja. Yang apa ya? Kayaknya dulu tuh hampir Rata-rata supply. kiblatnya ke sana ya? Ya, supply juga kayak Rock Press kita kenal dari sono. Benar. Terus beberapa dripper dari sono. Gitu. Betul lagi. Gue juga awal-awal Maharaja tuh pasti, karena lumayan lengkap lah di sana kan. Udah gitu serunya itu kita tanya tuh dijelasin detail. Detail, bener. Itu yang gue suka. Yang gue juga dulu awal-awal tuh nggak ngerti tuh Rock Press gimana cara pakainya. Ya dia ngasih link juga di YouTube cara ininya. Cuma dia juga ngejelasin perawatannya kayak apa seharusnya. Itu sih. Oh ya, ngomong-ngomong nih buat para penonton Sobat Seduh ya. Kalau lo belum tahu siapa abang ini, dia salah satu barista tua juga. Tapi Regen di mana dulu? Regen Jakarta. Jakarta. Kalau gua barista 2011 itu di Solo dulu. Oke, Jawa Tengah berarti Jawa ya? Tengah. Kalau lu dulu dari berapa? Awal-awal. Gua barista. start kopi 2013. Tapi 2013 tuh 13 akhir. kemasan sih. Betul. Kemasan barista-barista milenial Betul. sih, bener sih. Karena gua ngeliat sendiri sih kayak jujur zaman lu dulu gaji pertama barista buat apa? Zaman gue ya, Nah, gaji lu dulu deh pertama barista berapa? nominal. Nah, sebulan. Sebulan. Dan di mana? Sebut perusahaan nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa lah. Gue pertama kali jadi barista itu di... Gua dulu jujur aja kiblat gue dulu ke situ. Pengen gue kalau lulus kuliah kerja di situ. Aneh banget kuliah teknik S1 tapi kayak barista asik. Gue pengen. Tapi, itu juga sebenarnya gue nggak sengaja. Nggak sengaja. Mas, sebelumnya gue itu ada di sister company-nya si perusahaan. Dia itu restoran fine dining. Gitu. Dulu sebenarnya gue tuh pengen banget jadi bartender dulu, Mas. Bartender. Yes, makanya gue ngambil tuh di resto fine dining. Wah, gue start dari awal dulu deh, dari bawah dulu. Gue dari waiters awal. Waiters, oke. Waiters, berharap bisa naik jadi bartender gitu kan. Jadi buat info ya, zaman jadi sekeren sekarang barista itu dulu orang paling keren kalau jadi bartender. Bartender. Bagian ngocok-ngocok. Lagi ngocok-ngocok benar. Dulu kalau ngomong bartender tahun 2010 sampai 2014-an itu Betul. lu keren sih. Keren banget. Itu dulu dream jobs untuk yang non apa ya bahasanya ya? Entertain lah. Ya, entertain lah. Jadi kayak lu mau masuk dunia entertain itu bisa lewat dunia bar itu dulu. Dan makanya banyak dulu anak-anak dulu zaman itu perhotelan kencang loh. Kencang, pariwisata. Iya, pariwisata perhotelan kencang loh. Barista belum terkenal dulu ya. Belum, jadi Masih sebatas hotel nggak sih? betul. Jadi di fase itu tuh banyak nih, terutama dari teman-teman gue gitu kan, yang kerja di resto, di hotel nih kan. Oh, udah banyak tuh cibiran-cibiran mau, oh lu ngapain sih jadi barista? Benar. Bikin kopi ribet, gambar-gambar gitu kan? Iya benar. Tinggal seduh aja, tuang kopi, tuang air panas jadi, kayak gitu bro. Jangan salah, gue dulu dicengin gini, lu ngapain sih jadi barista, bikin kopi doang, kayak tukang abang-abang warkop. Dulu gue jadi barista awal, gue dulu itu, bos gue saking kikirnya ya, gue dibawain kopi dengan grade paling jelek dari Ngawi. Gue disuruh roasting sendiri. Lu bayangin gue harus gelap banget, harus pahit banget. Saat itu pakai alat lu atau manual aja? Pakai wajan. Oke. Lu bayangin Samurai lah ya. Iya, setiap sore datang, nih skill, gue suruh ngerosting. Anjay. Itu maksud gak, gaji gue jujur 400.000. Nah, lu tadi belum jawab berapa tuh?
Gaji gua awal itu start barista atau awal berkarir gua nih? Berkarir dan barista deh, dua-duanya deh. Gua start waiters itu gaji gua 700. 700 ribu. di Jakarta tahun 2013 itu. buset itu. Tapi hidup lah ya. Hidup. Masih hidup lah ya. Karena beruntungnya gue di fine dining kali ya. Ada ya. duit tip sama SC. servis. Iya, gitu. servis. Kalau oh ya buat kalian yang mau kerja di F&B, kenapa harus nyari fine dining? Karena ada SC-nya. Betul. SC-nya lumayan. SC dan tip tuh lumayan banget. Betul. Gaji pokok memang kecil, tapi SC lu, tip lu gede. Itu. Terus masuk ke barista nih. Masuk ke barista, naiklah leveling. Berapa tuh? Jadi 1 juta. 1 juta. 1 juta. Waktu itu ya, Waktu itu, 2013. 2013 akhir. Oh, tapi itu gede. Hitungannya buat di Jakarta mungkin kecil. Tapi buat gua di Solo waktu itu gua 2013 di 800. Betul, karena pada zaman itu ya kita kan berpacu sama UMR deh kalau nggak salah. Ya, benar. Tapi ya mentok-mentok di bawah sih. Gitu. Cuma- Makanya ya Tapi untuk kita yang kalau gue sih dulu mahasiswa ya, masih dikasih jajan sama orang tua bulanan, itu masih kepegang. Oke. Masih ya bisa buat beli HP sama bayar Aha. kos lah gitu. Kalau lu dulu buat apa tuh? Gua Awal-awal. gaji awal sebenarnya gua udah pasti orang tua lah. Orang tua. Oke. Orang tua ya jajan tipis-tipis gitu kan. Traktir teman, bokin gitu kan. Oke. Made sih paling. Oke, ya kopinya dulu. Thank you. Oke. Karena gua ada keseringan ngopi, gue air putih aja dulu deh. Berarti gua ngopi sendiri nih. Boleh, nanti gua ngopi juga. Gua barista tapi penyakit lambung tuh aneh banget sih. Itu sih banyak keluhan-keluhan juga dari penikmat-penikmat kopi ya. Terutama di era sekarang nih, Mas, gimana sih caranya yang gue punya asam lambung nih, punya berat, tapi pengen tetap ngopi. Ya sebenarnya kuncinya ya lu mesti isi dulu perut. Iya, benar. Jujur aja gue dulu barista juga setiap kalibrasi atau kalau bahasa sekarang harus dial in. Dial in, betul. Ya, itu gue air putih dulu dan roti. Baru nyobain tuh espresso satu-satu. Gitu. Dan fun fact-nya ketika gue terjun jadi barista, Mas Ger, Hmm. gue itu baru boleh pegang espresso mesin tuh di bulan ke-5 atau ke-6 gitu. Kalau gue lucunya dulu barista masih mesin rumahan. Oke. Lu tahu mesin Ariete gak? Yang Tahu, ada di tahu, hardware. tahu. Nah, gue pakai itu dulu. Oh, Mesin yang lu nyalain itu kalau panas langsung berasap dan itu harus lu matiin. Iya. Jadi itu nggak. Jadi kalau zaman sekarang nih mesin-mesin thermoblock itu udah bagus. Oke. Lu nyalain panas mati. Ya. Kalau dulu nggak. Karena otomatis kan. Ya, kalau sekarang. Ariete nggak panas terus sampai meledak dan Kayak ini berarti ya, kayak apa namanya? Termos pemanas tuh ya. Nah, bener. Cuma termos pemanas pasti mati. Ini enggak. Lu harus matiin sampai ngebul tuh. Gue tahu doang sih, belum pernah pakai. Nah, itu gue dulu bos gue beli di S Hardware. Oke. Harganya zaman itu 113 atau 12 gitu, murah lah pokoknya. Untuk bikin espresso sih oke lah. Gitu. Berarti gue termasuk beruntung ya. Gue mesin pertama yang gue pakai itu Athena Leva. Keren sih. Athena Leva piston 3 grup. Langsung piston ya. Piston. Gils. Gue ngasain mesin piston belum pernah, jujur aja. Tapi kalau gue megang mesin yang paling gede, gue baru Slayer. Paling gede itu. Nah, udah balik obrolan tadi masalah untuk gaji tadi ya, itu 1 juta. Ya untuk kebutuhan pribadi bla bla. Sama gue juga dulu 400-800 itu gue beli HP waktu itu. Karena masih dipakai buat kuliah juga. Tapi pas 2014 itu gue punya alat pertama gue. Alat seduh pertama? Ya, mau kapot sama Latina kettle yang kecil banget, cuma yang 200 mili sama V60. Sama grinder juga. Grinder gue beli merek HNL yang murah banget itu dulu. Zaman itu keluar ya, 2015-an. Oke. Gue jual lagi. Gue beli 250.000. Pada zaman itu lumayan kan? Iya, maksudnya oke lah. Daripada beli Latina, Latina zaman itu masih 3 juta loh. Iya, betul. Latina 600-an 3 juta betul, loh. betul. 3 juta. Gue alat pertama yang gue beli kettle sebenarnya. Kettle sama timbangan. Kettle gue beli Kalita. Oh, Kalita. Yes. Iya. Kalita Swan. Iya. Gue beli tuh second gue beli. Sama teman barista juga ya. Gitu. Datang, gue lagi operasional kan, cuci bawa kettle, cuy, bayarin cuy. Berapa nih? 200. Buat bayar kosan, itu sikat lah. Karena gue sekarang
stainless kan, dan Iya. dia tuh stabil ketika nuang. Benar. Masalahnya kalau stainless lebih oke aja, nggak tahu kenapa. Dan kalau gue sekarang lihat sih barista sekarang, gue nggak tahu ya barista sekarang. Kalau zaman kita dulu itu milenial nih, kita kan milenial ya, hitungannya. Yang terkenal dulu zaman gue itu pertama yang gue kenal banget barista yang oke itu Mas Diki Raharja. Oh, oke. Pertama karena dia salah satunya orang waktu itu gue bikin di Instagram gue sempet bikin latte art jelek-jeleknya pakai stensil gitu tuh. Nggak bagus gitu, tapi masih di like terus sama dia. Barista pertama yang gue kenal yang sampai champion ya, dia champion latte art kalau nggak salah nggak sih? Dia itu 2000. Lama banget pokoknya itu sebelum kayak barengan Michael Jackson nggak sih dia? Enggak dong, duluan dia. Duluan Vicky. Duluan Vicky, Mas Vicky. Nah itu sempat gua, oh ternyata barista itu ada lombanya. Ada, betul. Itu gue baru ngeh pas dia akhirnya announce sebagai champion. Itu gue baru tahu, oh ternyata ada lombanya nih. Terus kenal ada Muhammad Aga, terus kenal siapa namanya? Michael Jackson. Tapi kalau Muhammad Aga kalau salah dia, gue kenal itu dari film deh. Philcop ya? Iya, Philcop. Ya benar-benar. Nah itu gue kenal dari situ sih. Nah pokoknya itulah. Maksud gue waktu itu tuh barista sempat dipandang sebelah mata. Betul. Pekerjaan yang emang ada duitnya. Ya. Sekarang banyak yang mau jadi barista, cuma kalau gue sekarang barista sih emang oke lah, keren untuk sosial media, oke. Tapi kebanyakan nih barista suka sesat nggak sih? Gaji pertama yang gue bilang gue liat kayaknya atau kecil. Iya nggak? Betul. Iya. Betul. Beberapa barista ada yang lebih prefer gue punya gaji pertama 1 juta, tapi gue pengen pasang tato, anjir, tato kecil. Gak dibilang skena. Menurut lo skena untuk skena di kita adalah lu ngerti brewing, manual brewing. Betul. Jadi kalau mungkin beda ya, beda generasi, beda culture juga. Beda culture sama personal people juga sih. Gitu. Kalau sekarang mungkin udah mengarahnya ya udah penting gue style dulu, fashion. Benar. Gitu. Karena emang look di sosmed itu penting sih. Betul, karena bisa kalau sekarang mungkin salah satu kompetensinya itu ya. Good looking. Tapi zaman gue dulu bahasanya nggak ada loh. Good looking, gue nggak ada jujur. Di Solo gue nggak ada yang namanya good looking, itu nggak ada. Yes, kalau dulu gue tuh cuma dituntut lu rapi, lu bersih, dan lu nggak boleh bau dan pakai wangi-wangian. Kalau ini perfect apa sih? Excellent grooming, perfect grooming. Perfect grooming. Iya, perfect grooming. Pokoknya lu harus klimis, rapih. Lu pakai baju nggak boleh kancingnya lewat-lewat. Lu harus bener-bener rapih, clean look, bersih. Yes, kan. Kalau clean lah. Nah, karena beruntungnya gue juga, pengalaman gue karena gue pertama kali kerja F&B itu di fine dining, jadi gue ngerti tuh hospitality, table manner, service yang benar seperti apa, cara grooming. Ya untungnya dapat pengalaman itu. Ketolong di situ lah ya. Yes. Nah kalau gue jujur aja, gue kalau barista otodidak satu. Personal grooming gue baru dapat di coffee shop gue yang kedua. Itu memang tamunya udah beda sih. Tamu yang dulu itu rata-rata akamsi lah. Ya. Jadi datang dia kayak, yang penting gue mingle ke customer enak. Terus tamu nggak merasa asing, itu udah cukup gitu. Kalau dulu pas awal gue barista, pas sudah yang kedua itu udah mulai tuh. Gue di situ lihat kayak tamu gue bawa mobilnya keren-keren, terus berduit dan mau pasti spend banyak, bahkan ngasih tip itu nggak kecil. Jadi disitulah gue mulai sering cukur rambut. Dulu rambut gue gondrong, Pak. Si gondrong metal banget tuh. Jadi gue langsung sekarang cepak terus, dan rambut panjang udah mulai nggak ini. Tapi ya itu, kalau dibilang barista dulu sih struggle sih nggak ya, karena kalau buat gue sih nggak struggle. Karena buat gue waktu gue kuliah gue bingung lulus jadi apa. Nah pas gue jadi barista, oh ternyata pekerjaan ini cukup menjanjikan untuk kalau waktu single. Sekarang banyak nih barista yang udah nikah. Itu kadang gue mikir, gaji lu segitu loh, kok lu bisa? Pernah gak mikir kayak gitu loh? Dari dulu sih tuh sampai hari ini pun masih kepikiran ya, karena kan jujur karir gue juga masih di kopi nih, gitu kan. Ya mungkin karena dengan skill, dengan knowledge kita yang kita terus asah ya.
menolak tua. Benar. Jadi menurut gue itu alasan untuk survive sih. Kita harus ngembangin diri juga. Karena gue lihat juga barista-barista sekarang nih. Gue gak mau sebut di mana siapa ya. Nah, ini kita bicara global. Karena barista sekarang tuh udah gampang puas, Mas Ger. Nah itu gue nggak tahu tuh, kok bisa mereka merasa gue puas gitu. Iya, let's say mereka baru 3 bulan, bahkan 1 tahun mungkin mereka baru tahu cara kalibrasi, baru paham rasio. Mereka beranggapan bahwa gue mesti cabut nih buat naik level, padahal nggak juga gitu. Cuman lihat juga kalau emang lingkungan lu tidak mensupport, lingkungan lu tidak mendukung, ya you must be go on gitu. Cuman kalau memang lingkungan lu sehat, cuman perkara gaji gitu kan, sayang sih. Iya. Gitu. Kalau gaji kurang, tapi knowledge lu makin bertambah, maksud gue lu pertahanin dulu aja. Gitu. Tapi kalau memang nggak ada yang bisa pertahanin ya, cabut. Gitu. Oke, benar. Karena barista sekarang sih jujur aja, jujur aja nih kedai kopi punya gue dari lama 2017 di Solo dan sekarang buka di sini. Gue ngegaji barista gue nggak pernah gede, jujur aja, karena gue nggak bilang tempat ini buat lu cari kehidupan. Betul. Itu sih. Walaupun dia tidak begitu paham, paling tidak dia memahami lah ya. Nah itu dia makanya. Karena gue ngeliat banyak barista yang ternyata di Gen Z ini, barista yang sekarang ini, ilmunya cuma sekedar dimentok bikin kopi. Jadi ada acuan juga kalau misalnya kalau menurut gue ya, fenomena gaji kecil tapi barista sekarang banyak tuh barista banyak utang juga kan. Betul. Jadi kayak sampai maling apa, gue zaman dulu gue nggak tahu ya ada atau enggak, karena emang sosmed nggak sebesar sekarang. Betul. Tapi zaman sekarang tuh sering banget gue liat di threads, di Twitter, di Instagram, sampai itu kayak kok bisa gitu ya. Nah makanya gue ngebuka bahas ini kayak apakah bahasanya kurang apa sih bahasa itu, kalau kurang makmurkah baristanya, ataukah memang dia kerja nyari celah, itu sih. Iya, balik lagi kalau itu personal. Benar. Tapi kalau gue sih, kenapa lu nggak buat barista baru nih, bukannya gue ngeguruin, kenapa dengan gaji lu yang mini itu, lu coba deh beli beberapa alat tools kopi, itu satu bisa dikontenin. Iya, betul. Kedua, lu bisa belajar dan ikut banyak banget, sekarang Tarkam banyak banget. Iya, benar. Percaya nggak? Sekarang Tarkam banyak banget. Percaya gue, masih banyak kok. Kayak zaman kita dulu Tarkam berapa sih? Gue nyari Tarkam dulu baru ketemu di Jogja. Iya. Di Jogja tuh baru itu juga zaman gara-gara teleskop. Itu zaman rame baru ada Tarkam. Ada biaya pendaftaran ya. Nah, benar. Biaya pendaftaran ya, walaupun hadiahnya nggak seberapa, maksud gue di situ kita cari nama lah. Nama, koneksi, sama pengalaman. Betul. Ngasah skill ya. Iya. Jadi gini, kalau ini saran gue sebagai owner kedai kopi ya, lu barista sering ikut Tarkam, masukin aja di portofolio. Betul. Kalah menang nggak peduli. Lu tulis aja bahasa itu sebagai peserta. Menang kalah nggak masalah. Lu nggak usah ngejar hadiahnya, tapi lu cari portofolionya ya. Iya, portofolionya itu pengalaman. Jadi gue yakin sih bos-bos lu mau kok lu minta gaji berapa, lu bisa ngasih rate diri lu sebagai barista. Nah, berarti kalau dari sudut pandang lu sebagai business owner coffee shop nih, Mas Gir, berarti portofolio itu penting ya buat lu nyari barista yang proper gitu ya? Jelas. Kalau gue misalnya ketemu nih barista gue yang misalnya kayak kemarin sempat yang nggak ada ngerti kopi, gue bilang gaji gue nggak gede. Tapi apa yang bikin lu pengen kerja di sini? Kalau gue sih pengen belajar single origin, Mas. Gue ajarin. Jadi dia mau cabut kapan aja, terserah. Lu nggak bakal nahan. Bahkan ini gue ada rencana nih di kedai kopi gue, semoga rame terus ya. Gue mau ada rencana barista gue itu mau gue ikutin lomba. Trodon lah ya, trodonan. Itu gue mau coba rutinin, ada trodon ceritakan, gue bayarin di sini. Lu berangkat, lu ikut. Gue malah nggak masalah lu kalah, gue bakal ketawa kalau lu menang. Yes, kalau saran gue mending lu didik itu jangan 1-2 orang, Mas. Lu didik satu-satu nih dari cup tester, latte art, mungkin bisa lu yang ketiga ini mungkin bisa lu barista atau aeropress, karena kan sekarang kompetisi makin banyak banget nih. Itu mau yang nasional, mau yang tarkam gitu kan. Nah, kayaknya bisa jadi ladang juga tuh nanti ke depannya. Nah, ya benar sih. Jadi kalau saran gue nih buat barista, gaji lu mini nggak apa-apa. Lu apalagi masih baru lulus sekolah,
Betul. Karena gini, barista itu lu nggak bisa berharap terus-terusan kerja di dunia barista. Benar. Karena berapa sih gajinya? Benar. Sekarang juga lu jadi barista nih, oke gue tetap niat, gue lillahi ta'ala mau jadi barista. Oke, nggak apa-apa. Tapi lu mau sampai kapan? Benar. Jangan cuma jadi barista, cobalah naik jadi supervisornya. Betul. Atau kalau jadi barista coffee shop ini, cobalah yang ke apa sih bahasa industri ya? Ya, industrial. Kayak Starbucks, Betul. kayak kenangan ke apa yang secara pekerjaan oke lah. Gitu. Secara brand juga, secara perusahaan udah Nah, big company lah ya. ya big company, benar-benar. Jadi kayak ya kalau barista-barista untuk lu di coffee shop, saran gua lu jangan walaupun gajinya mini, jujur lebih utama. Sumpah Betul lu sih. kerja lu jujur di tempat kerja, barista lu mau kayak gimana pun bos lu bakal ngusahain kok. Betul, betul, betul. Lu, Pak, saya mau kerja di sini, bisa nggak Bapak kasih rekomendasi saya? Iya. Pasti lu kan bikin rekomendasi sebagus mungkin lah ya, Iya. bahwa Iya. ini anak skillnya bagus, personanya juga oke ya, gitu-gitu pasti lah ya. Ya, karena itu gua ngerasain di bos gua yang dulu, gua kerja sempat di warung kopi di Solo. Namanya si Kopi di, gua jujur aja gua bukan barista di situ, malah tukang bikin mie, Pak. Oke. Tapi pas ada orang nyari gue buat jadi barista, gue direkomendasiin segini, dia bakal ngasih, dia malah buka harga, oh barista gue gajinya segini bisanya. Dia digaji gue, dia ngegaji gue nggak gede. Cuma pas ada orang mau hire gue, dia nggak bantuin ngomong. Gue udah bilang sama lu, gue udah bilang sama orang itu, lu digaji segini ya, lu ngomong iyain segitunya. Gue inget banget, jadi dari situ gue belajar, oh iya, jadi gue emang nggak bisa menggaji mereka gede. Seenggaknya gue ngasih sesuatu yang bisa mereka besar. Betul. Itu. Sebenarnya point of sale-nya itu kita nyetak orang, Mas Gir. Kita kasih ilmu, dalam arti itu ilmu kalau memang kepake bisa menghasilkan kan, jadi amal juga buat kita kan. Benar. Nah, sama gue tanya nih Mas Gir, ketika kita jadi awal barista dulu ya, job desk, kita bicara nih lagi rame juga kan, barista-barista sekarang nih, atau ya pekerja-pekerja coffee shop atau restoran bicara job desk. Nah, kalau zaman Mas Gir tuh job desk-nya gimana tuh? Ngejain semua kah? Oh iya, awal barista gue 2011, job desk gue adalah jadi owner. Jadi lu gini, gue belanja iya ke pasar, beli bahan, makanan, snack segala macam. Roasting iya, bersihin tempat iya, ngitung keuangan keuangan harian iya, bahan iya, terus kopi ya gue nggak bisa bilang kalibrasi gue itu terserah, yang penting kopi rasanya pahit zaman itu ya. Jadi zaman itu gue ngerjain 5 job desk sekalipun dengan gaji 400.000. Di yang kedua pun hampir sama, bedanya gue belanja udah sama owner. Tapi tetap gue ujungnya keuangan, job desk barista, kebersihan bla bla lah, tetap sama QC itu gue jalan. Itu jadi gue selama dua tempat itu gue udah lebih ke fokus ke barista works lah. Nah pas udah lepas dari 2 tempat itu baru gue ada kesempatan jadi manajer di sebuah resto. Dan gue megang dan gue juga manage kopinya juga sama makanannya. Terus baru dari situ gue cabut karena skripsian. Setelah itu gue mulai belajar namanya cupping, sabah, nyamperin nyamperin kopi shop juga main. Sama ke kebun kopi di Gunung Lawu dulu, terus sama belajar roasting sama teman-teman roastery di Solo, sama belajar cupping juga sama si di Kopi itu namanya Mas Abi itu. Nah itu jadi gue pas di Jakarta tuh gue siap banget. Jujur kalau ilmu gue masih cetek, masih sekedar gue bisa kerja jadi barista, gue ke Jakarta gak kepake sih. Betul. Gue gak kepake sih, jujur aja. Kenapa gue nanya pertanyaan ini, Mas Gir? Karena jujur nih, ya setahun belakangan lah muncul nih berseliweran di sosmed gue, dijadiin jokes ya, dijadiin parodi-parodian lah gitu kan. Barista, ya mereka tuh sebenarnya mindsetnya tuh bikin kopi talk gitu. Benar. Tapi bikin parodi, mereka ngepel, ngelap kaca segala macem. Tapi sebenarnya barista yang di zaman gue ya, ini menurut kacamata gue, pengalaman gue, memang kita tuh ya ibaratnya kita menjalankan bisnis orang gitu. Iya benar. Ya lu datang, lu cek kebersihan ngepel. Ya zaman gue ya, gue ngepel, gue ngelap kaca, ya segala macam gue kerjain. Kebersihan lah semuanya. Yes, betul. Kebersihan itu job desk sih sebenarnya. Job desk kita sebagai as a barista. Yes, gitu. Makanya sebenarnya ya kita bicara coffee shop atau kopi itu kan nggak lepas dari F&B ya. Iya. Ya F&B kan
poin utamanya itu kebersihan ya kan. Benar-benar. Nah itu makanya juga ya menurut gue kurangin mengeluh, perbanyak ilmu. Banyak yang benar. Gitu kan, banyak nih temen-temen terutama ya yang baru-baru mulai nih temen-temen gue di kopi ya kan. Keluhannya oh cuy emang ternyata begini ya jadi barista ya, capek ya bawa segala macem. Jangan salah Ya, kerja nggak ada yang nggak capek. gitu. Udah gitu sekarang juga dengan gue lihat banyak coffee shop nih, business owner pun memanjakan staff-staffnya menurut gue. Oh iya benar, itu benar. Iya nggak sih? Benar. Gitu. Contoh di Jakarta udah banyak banget lah coffee shop gede, mereka tuh udah mulai udah barista job desk sendiri, mereka ada waiters, ada kasir, ada junior sendiri. Punya bar back. Iya. Zaman kita apa itu bar back? Bar back nggak ada. Mana gue bilang barista sekarang enak ya, beda sama zaman kita kan. Kayak dial-in aja itu tergantung supervisor. Bener. Supervisor datang pagi biasanya dia datang siang nih. Terus dia biasanya malam udah ngutak-ngutik, besok pagi harus begini ya, dia tinggal. Yes. Jadi kalau zaman kita harus bisa nentuin sendiri dialing kita kayak apa gitu. Jadi kalau lu jangan aneh. Kalau misalnya mungkin kalian yang udah pernah yang sering ke coffee shop dari zaman dulu mungkin SMA yang Gen Z waktu SMA tuh mungkin udah ngerasa di kopi bisa ngebedain rasa kopi. Pernah nggak sih lu satu hari itu bisa berubah rasa kopinya? Oh udah pasti Mas Gir. Walaupun dengan batch yang sama ya? Iya. Udah pasti. Pasti kan? Udah pasti. Pasti. Kalau di gue dulu, ketika gue jalan jadi barista, itu gue kalibrasi 3 kali, Mas Gir. Ketika opening, pertemuan antara 2 shift nih, pagi sama siang, di middle, sama biasanya menjelang sore itu. Iya. Tuh. Itu pasti 3 kali kalibrasi gue. Itu juga banyak gue contek sih dari senior gue dulu ya, senior kopi yang memang boleh sih sekarang makin eksis, makin terkenal juga. Gitu. Itu gue pelajarin dari mereka kalibrasi, serving, sampai service ya, hospitality ke customer. Itu gue pelajarin Mas Gir. Oh ternyata gini cara handle tamu di coffee shop ya, karena coffee shop tuh rata-rata kan kalau dulu ya zaman itu customer tuh yang slow living. Benar. Datang, pesan, duduk, buka buku, baca gitu kan. Diem atau nggak main laptop aja, nyari-nyari ya kayak trading di laptop atau di HP, lihat-lihat, pulang gitu. Tapi sekarang makin banyak nih, ada yang sambil laptopan, WFC. Terus ada yang pengennya memang datang ke coffee shop nyari baristanya yang bisa diajak ngobrol tuh sekarang. Iya. Kalau gue lihat. Kalau sekarang itu nggak sekarang sih, dari dulu. Dari dulu memang. Dari dulu nggak sih? Dari dulu. Jadi itu kuncinya ya. Kalau kalian mau dapet tip banyak jadi barista, so asik. Cuma jangan over lah ya. Iya jangan over gitu. Jangan terlalu asik mas, iPhone boleh nggak gitu. Itu lu kelewatan mas. Achievement terbesar kita jadi barista waktu itu, spesial gue ya, gue dicari. Oke. Mas Gary ada nggak? Gue maunya cuma kopi buatan Mas Gary. Itu karena jadi Seduanu punya fans sendiri. Iya. Itu gue sekarang nggak tahu ya. Nggak tahu kalau sekarang tuh masih ada atau enggak? Masih. Kalau gue lihat ya Mas, di beberapa coffee shop juga masih. Contoh kayak gue kan juga sering muter nih. Jajan pasti gue cari si misal ya karena memang si tangannya barista ini cocok sama gue Mas. Gitu. Nah kalau dulu pencapaian gue sebagai barista, gue akan senang ketika kopi yang gue seduh itu habis, kering. Oh ya, ya banget, itu harus. Dan gue paling takut semisal entah gue bikin pesanan espresso, americano. Kita masih takut dengan segini deh kayak, aduh kok gak dihabisin dikit lagi loh. Lu kenapa nih? Iya. Dulu di gua itu punya ketakutan, anjir apa kalibrasi gua kurang oke. Atau mungkin ketika gua bikin latte suhunya nggak pas sama takaran juga kopinya kurang gitu kan. Gua nggak tahu kan barista sekarang tuh ada nggak sih berpikiran bahwa atau ya cuek aja gitu kan. Ya paling embung. Iya. Berapa tip paling gede yang lu dapat? 200 ribu rupiah. 2015 gede banget cuy. Oke. 200 ribu cuy. Tip terbesar yang pernah gue dapat $100. Anjir. Oke, anggaplah zaman itu $1 ceban. Sejuta dong. $100 ya, cuman gue bagi rata kan. Apa Pak? Sejuta dibagi rata. Apa gede sih? Karena dulu tuh mau si A, si B, si C gitu kan. Ketika dapet tips, kita tuh selalu oke, di satu shift itu
Kalau ada yang dapat tip kita kumpulin, bagi rata. Ya, tapi kalau under table, under glass atau under plate Itu sebenarnya persepsi masing-masing. Cuma kalau gue, bagi. mau di table, mau by hand, pasti gue bagi rata. Kalau gue pasti finders keepers. Yang nemuin pertama dia ngambil. Cuma gue kadang nggak, ya masa sendiri sih. Yes. Terus $100 itu gue. Ingat banget. Dan pertama kali sih gue dapet tip $1 tuh. Jadi kalau dipikir zaman sekarang ya, kalau gue bisa muter waktu ya, kalau dipikir enaknya kerja apa sekarang, barista sih. Yes. Sekarang nih, tapi karena umur kayak terlalu tua, kadang-kadang mau masuk juga, aduh, mikir dua kali gitu. Takut kita aja nggak bisa menyesuaikan. Yes. Gitu. Karena ego orang tuh lebih gede. Nah itu makanya bro barista yang baru-baru nih, masih muda-muda. Ya saran sih dari gue itu ya, Mas Kier. Dari ceritanya dapat tips segala macam. Karena kita itu terus mengasah knowledge. Kita mengedepankan service, kenyamanan customer itu nomor 1. Oh, benar. Jadi customer ketika expand money pun mereka nggak sayang. Kalau tier tertingginya lu sebagai barista tuh sebenarnya gue pernah ngerasain nomor gue di save. Jadi setiap gue shift itu ditanya, kamu shift hari ini? Itu ngerasa mungkin aneh ya, terdengarnya aneh. Ya. Tapi buat kita itu duit. Betul. Satu kita punya fans nih. Betul. Dan kadang kita cabut dari tempat itu, orang itu bakal ngikut kita pindah kemana. Ya. Ya itu juga jadi acuan besok, siapa tahu lu dapat customer gitu, ternyata tajir melintir nih, rezeki lu buat coffee shop yuk. Betul. Itu realita sih. Itu udah terjadi, mungkin bukan cuma di kita ya, mungkin di banyak orang juga ya. Banget, zaman sekarang lebih mudah. Benar. Itu kayak kalian sebagai barista baru, gua nggak normalisasiin owner ngegaji murah. Cuma kalau lu digaji murah, ya sudah. Ya. Mumpung lu dapat tempat, dapat ilmu, jalanin aja semua. Kalau memang lu udah merasa ilmu udah tinggi, lu ikut lomba, lu bisa ya bisalah kayak udah hampir ngerti 80%. Ya. Paling enggak poin utama itu lu dapat privilege nih. Ya, iya benar. Karena jarang nih. Sayang bos. Yes. Udah pokoknya apapun gue manut kata lu. Nah, udah itu enak banget. Bisa tawar harga gaji lu berapa? Bisa jual diri lah ya. Iya, kayak gue gaji kan segini. Yes. 2 kali lipat lah. Bisa lu ngomong kayak gitu, nggak apa-apa. Cuma ini privilege-nya dalam konteks positif ya. Dalam arti ketika lu di hiring untuk menjadi misal manager atau head bar, jadi lu kasih keleluasaan nih untuk lu ngedirect tim lu, ngedevelop tim lu sendiri gitu kan. Nah itu lebih enak. Karena sekarang kan ada beberapa tempat juga yang agak susah. Oh nih bos gue maunya pakai produk A, B, C, D, padahal nggak sesuai sama kebutuhan market. Gitu. Itu sih. Oke. Untuk itu gue juga ada banyak pertanyaan dunia barista juga nih, Mas Adit nih. Menurut lu, zaman sekarang ini petani kopi atau barista yang makmur? Harusnya bisa jalan keduanya ya. Harusnya. Beda sama di era second wave ya. Second wave mungkin jujur gue dulu sering juga ke lapangan. Petani masih banyak ngeluh nih perihal hama, perihal yang gagal panen lah, perihal yang hasil panennya ditawar murah. Gitu. Itu zaman-zaman di awal gue di kopi tuh masih banyak keluhan-keluhan itu. Kalau sekarang kayaknya hampir udah jarang gue dengar keluhan sih. Keluhannya paling cuma, wah harga naik lagi nih. Agak susah ngejualnya. Itu sih palingnya. Kalau untuk barista, ya sebenarnya sesuaikan aja lah sama kebutuhan. Benar. Nah, ada buat gue sebagai kedai kopi. Buat ini gue cuma ngasih tau buat owner ya, calon owner coffee shop atau owner coffee shop. Kalau lu nggak bisa ngegaji barista lu atur. Oke. Misalnya nih gaji UMR Jakarta, anggaplah dianggap berapa? Sekarang 6 lah ya. Sekarang ya 5,9 lah. 5,9. Memang sih barista itu nggak termasuk dalam apa sih bahasanya PKWT atau apa sih? Iya PKWT. PKWT nggak masuk itu karena nggak harus UMR ya. Ya. At least pasti 50% di bawahnya, atau enggak 30%, atau enggak di 70%. Kalau lu cuma bisa ngasih 50% atau bahkan underpaid, gaji waktunya deh lu kurangin kayak gua nih. Ya.
Kalau gue, barista gue 5 hari kerja, 2 hari libur. Oke. Jam kerja dari jam 6 sampai jam 12 malam. Oke. 6 jam kerja tuh. Gajinya 1,5. Tapi tetap ada bonus bla 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 tetap ada. Ya. Gitu. Dan dia gue kasih cuti 6 hari. Gua tuh sebagai barista, misalnya barista deh, worth it gak? Worth it lah. Worth it ya? Worth it ya. Worth it ya? Dalam konteksnya yang kita baru startup ya. Iya. Yang baru-baru lulus. Sih menurut gua. Nah, jadi kalau buat kalian calon owner coffee shop, janganlah baru barista mentang-mentang masih fresh graduate atau nggak ngerti kopi, tahu-tahu dihajar dia. Gaji seenaknya. 12 jam kerja 11 juta anjir, Romusa bangsa. Romusa. Itu mah gue juga dengarnya miris sih. Yeah. Gitu. Karena di zaman gue baru lulus pasti ini dulu ya. Hitungan gue tuh yang penting gue cukup rokok, gue cukup buat ngasih rumah, sama cukup buat gue operasional. Ya. Karena maksud gue di kerja gue baru kerja ya, itu fase gue untuk belajar mas ya. Ya. Gue belajar tapi gue dibayar. Gitu. Let's say 2-3 tahun kemudian lah baru kita nikmatin. Kalau mindset gue seperti itu dulu. Tapi nggak tahu nih anak gen sekarang banyak kok yang baru lulus itu, terutama teman-teman dari gue ya. Gue nggak mau kalau nggak UMR. Gue kadang suka miris, oh ya udahlah, cuman itu kan persepsi lu. Ya persepsi benar. Kalau lu ke UMR ya ke PT ya, PT welcome, banyak banget saingannya. Bener. Ya kita coba, masa kita nunggu 19 juta per lapangan pekerja? Hanya lapangan padel 19 juta. Mungkin kalau mau UMP ya, atau UMR, lu jadi barista pabrik deh mendingan. Apa tuh? Barista pabrik. Lu buka coffee shop di depan pabrik tuh. Iya sih, ya kan? Itu kencang sih. Kencang sih. Bos tuh juga senang sih. Masuk shift, pulang shift kan lu lihat tahu sendiri pabrikan bongkaran ya kan? Apalagi istirahat. Taruh pabrik ada 3.000, paling nggak setengahnya beli cuan, ya itu satu. Dan kalau barista sekarang ya, kalau lu dikaruniai tempat kopi shop yang bagus, yang proper, yang adem, terus yang clean, banyak kayak supportnya kayak barbek atau yang lain-lainnya. Ya. Saran gue, walaupun gajinya kecil, nikmatin aja. Lu belajar aja, banyak belajar di situ gitu. Atau juga memang beberapa owner pengennya lu berkembang tanpa harus betul. Dan memang kalau gue bilang kenapa banyak yang baru lulus di kepala dia mending gue jadi barista, karena emang easy. Ya. Banyak lowongannya tuh banyak. Betul. Banyak banget. Tapi ya mohon maaf nih, lu harus tahan dengan gaji yang murah. Di era sekarang ya? Iya, era sekarang ya. Tapi era sekarang juga sebenarnya lebih ke ngepres nggak sih? Kalau era sekarang, era dulu, buat gue ngepres ya. Oh iya dong. Kalau kita ngepres dulu ya. Kalau sekarang sih kebangetan kurang sih. Kurang, memang betul. Cuman kurang. Ada tapinya nih, dalam arti lu bisa nih dalam artian dengan gaji yang seminim itu bisa nih, opsinya banyak. Mungkin ketika lu asah nih, dalam arti lu di tempat kerja lu pelajarin nih ilmu-ilmunya, ketika lu dapet customer. Kalau dulu gue sih gitu dapetnya, tiba-tiba ada customer nih, mas gue mau training kopi dong, ajarin sesi training. Iya benar. 1 hari berapa gitu. Nah kalau gue dulu nggak usah pak, gue bilang paling enggak gue dapet makan siang, rokok, sama gue bisa bensin pulang pergi. Nah, benar. Itu juga gue pernah sempat ngerasain jadi barista, cuma baru 2 tahunan atau 2 tahun 3 tahun lah. Itu sempat ada yang kayak gitu, mas mau dong saya diajarin cara ngicip kopi. Yes. Tapi waktu itu gue tolak karena masih nggak berani sih, masih belum sepede itulah. Waktu gua kedai pun ada, cuma ya gue ajarin, cuma ya udah lu beli aja deh 1, nanti lu bikin sendiri. Nanti gue yang apa sih bahasanya tuh, gue yang pandu gitu. Itu dulu tuh. Sampai sekarang pun sama. Jadi kalau lu ke kedai kopi ini, ya lu mau bikin kopi sendiri, itu gue pandu. Gitu. Dan kalau buat gue barista gaji kecil, opsinya jangan langsung nyicil iPhone lah. Jangan. Bener, karena beli dripper dulu deh 200.000 kok. Belajar aja bikin V60 tipis-tipis. Bener. Ngerti beans dulu. Terus sekarang dripper itu paling murah 1 set sama ini nih, server nih kayak gini nih. Kayak gini nih paling berapa sih? 300.000, 400.000. Anggaplah gaji lu 1,5, 400.000 sama kopi. Kopi berapa sih? 30, 200 gram.
Ya nggak nyampe 600 kok gitu. Lu Atau bisa. enggak lu sisihin deh 2 bulan ya kan, 2 bulan gaji lu sisihin 200 kan kebeli tuh. Dulu sih gue gitu ya, gue sisihin ya buat gue berkembang juga gitu. Nah itu yang jadi problem kenapa barista yang sekarang nih, gue penasaran ada nggak Gen Z yang terkenal Michael Jackson, Agam, sama Mas Pikir aja? Nggak ada sih. Nggak ada atau belum menurut lu? Belum ada. Belum ada. Kayaknya mungkin lagi masih prospek ya, kita kan nggak tahu nih. Cuman setahu gue dari anak-anak didiknya Michael Jackson, Muhammad Aga, kira-kira setahu gue lumayan banyak. Gitu. Kayaknya kalau gue lihat lagi dipersiapkan, cuman nggak tahu untuk majunya kapan ya. Nah iya tuh makanya sampai sekarang. Kalau lu jago kan siapa tahu Michael Jackson tertarik kan. Iya. Lu masuk tim gue gitu. Kapan lagi lu ikut World Champion lagi kan? Benar. Itu loh maksud gue dari situ. Barista jangan cuma stuck jadi barista. Maksudnya masa lu berbangga di ngomong gue sebagai udah 5 tahun jadi barista. Anjing kenapa 5 tahun barista ngapain jadi barista? Betul. Lu kembangin potensi-potensi lain dalam diri lu. Iya, aneh aja kalau lu 5 tahun kerja cuma jadi barista. Itu aneh banget. Berarti lu nggak berkembang, lu stuck di situ gitu loh. Itu sih gue bukan yang ngeledek ya, cuma gue nggak tahu pahitnya aja. Betul. Masa lu mau jadi barista mulu gitu. Betul. Dari dipanggilnya Mas sampai ke bapak masih jadi barista kan? Iya. Jangan dong. Ya sampai ngembah barista juga anjir, nggak lucu gitu loh. Ya minim lu bisa punya, bukan bisa ya lu jadi panggilan lah, barista panggilan ke rumah minta ajarin gitu. Tipis-tipis. Betul. Karena emang sekarang udah zamannya lu harus terjun ke mau nggak mau sih. Iya, tapi kalau sekarang sih harus cepet sih, lu nggak bisa lambat. Iya, lu mau nggak mau harus terjun ke komersil juga. Iya. Karena ladang cuannya itu dia komersil. Iya. Jujur aja, seidealis apa lu dulu? Idealis gua adalah kopi. Lu harus minum kopi tanpa gula. Itu gua dulu. Idealis gua pertama. Oh, idealis gua itu dulu tuh. Oh, specialty Mas ya. Itu gua harus tanpa gula. Mau lu latte kek, mau lu americano kek, tubruk kek. Gak ada tuh kopi pakai gula. Even Vietnam drip yang harusnya pakai SKM gua apa sih lu SKM pakai apa sih kalau kopi manis tuh apa sih? Iya gitu. Itu dulu gua banget. Enggak sih. Kalau gue tuh lebih ke dulu tuh kopi harus arabica lah. Oh iya, kalau gua enggak, kalau itu gua enggak gitu. Karena mungkin dulu gue ada kesan pertama minum robusta tuh langsung wah gila. Langsung ya. Iya, ternyata gue nyeduh robustanya dengan ilmu gue yang belum oke. Ternyata robusta itu banyak ya. Iya betul. Ternyata lebih oke. Betul, ternyata juga ya kopi juga sebenarnya banyak faktor juga Mas, misal dari gramasi, suhu air, ekstraksi dan lain-lain itu kan jadi poin penting juga. Itu nah makanya dulu kenapa gue langsung wah robusta begini, ternyata ilmu gue yang masih kurang. Ya. Minum filter itu nggak boleh robusta. Oh ya, dulu gua gitu tuh. Saya ada customer dulu, zaman gua dulu ya jadi barista 2013, 14, 2013 itu gua ngeliat ada orang, Mas saya pesen dong robusta pakai filter. Itu gua langsung si goblok. Gua dalam hati gitu. Jojo pendekar muncul lah ya. Yakin Mas robusta nggak arabica aja, lebih enak arabica nggak Mas robusta. Betul. Gua gituin, sumpah gua sengak dulu. Pas dia ini terus gua bilang sama salah satu temen gue yang dia nggak pecinta kopi, cuma dia lebih emang suka kopi aja. Lihat tuh, Mas saya pesen arabica, pesen robusta di filter. Ya, terus kenapa dia bayar kok? Di situ gua langsung, ya juga ya. Benar. Itu langsung ideas gua hancur. Ya juga ya. Gue lebih malu kalau nggak bisa nyeduh filter robusta enak. Iya benar. Itu benar. Di situ pokoknya idealis itu boleh, tapi jangan yang terlalu strict lah. Benar. Kadang kita juga dulu tuh ya. Terlalu underestimate ya sama prosesnya nih. Padahal sebenarnya setelah kita pahami, setelah kita pelajarin, ternyata kopi diseduh dengan cara apa itu sah-sah aja. Sah-sah aja, nggak ada masalah. Selagi tidak ada efek samping ya. Benar-benar. Dan setelah ini robusta wash, ada nggak? Jangan robusta, kopi dengan proses wash itu kopi sulit buat lu atau enggak? Proses wash ya? Ya. Proses wash menurut gua kopi yang untuk apa nih? Apapun, filter kek, terus espresso kek. Ketika dapat proses wash itu gue agak sedikit dapat kesulitan ngejar taste-nya, ngejar si aromanya, flavornya. Berarti problem kita sama.
Yes. Dan mungkin banyak dari kalian yang suka diledekin, masa lu nyeduh bos nggak bisa. Jangan salah, kita yang udah tua juga kan masih pusing ya. Betul. Karena dengan proses wash karena kan tipis kan rasanya. Iya. Gimana caranya kita buat naikin tuh si flavor notes-nya ini supaya keluar gitu. Itu kesulitan gue sih. Tuh, jadi kalau ada bilang proses wash itu sulit, itu bukan mitos, itu fakta ya. Itu fakta. Dan gue juga dulu sempat ngalamin, ini gue yang nggak bisa nyeduh atau emang kopinya nggak enak nih, itu masih perdebatan buat gue. Tapi sekarang masa gitu ngomong gitu, dan gue percaya, jadi emang proses wash sulit gitu. Jadi kalau kalian nemu proses wash bisa nyeduh enak, kalian hebat. Iya, karena proses wash itu menurut gue the next level buat kayak gue nih palet-paletnya yang kurang bagus gitu kan, yang nggak setajam para champion. Wash itu memang paling susah. Paling susah ya? Paling susah buat dapat konkret notes-nya nih. Misal ada apa nih notes-nya? Misal ada coklat atau buah-buahan gitu. Agak kesulitan tuh nyarinya. Cuman ya emang nggak harus sekali dua kali nyeduh, lu harus terus-terusan. Harus kulik tuh. Nah terus, mau jadi barista harus sekolah dulu atau enggak? Enggak sih, enggak ya? Gua. Ya, karena gue sendiri pun otodidak, Mas. Otodidak. Sama gue juga otodidak. Untuk stepnya ya, habis dari barista enaknya jadi apa? Ketika jadi barista banyak nih opsionalnya. Ada yang kalau teman-teman gue banyak yang jadi roaster, ada yang memang concernnya jadi konsultan, ada yang jadi business owner. Balik lagi ke tujuan masing-masing. Oke. Kalau misalnya gue jadi barista nih, gue pengen konsultan, itu dibutuhkan berapa lama dan posisi gue di coffee shop itu harus apa dulu? Paling enggak lu paham produk dari hulu ke hilirnya ya. Terus lu punya channel nih, terutama supplier dan distributor. Terus yang ketiga, lu paham demand. Menurut gue 3 poin itu udah cukup sih. Paham marketnya. Jadi ketika lu dapat customer, beliau konsultasi, maunya A, B, C, D, dan lu bisa memahami, menurut gue ya lu udah bisa disebut jadi konsultan. Sekarang banyak nih barista model jadi barista 3 tahun, 2 tahun, atau nggak cuma sekedar ngerti dial in, terus ngerti nyeduh V60 atau manual brewing, langsung saya bisa kok jadi konsultan. Itu agak bahaya. Betul. Gue bukannya underestimate ya, cuma jangan dulu. Karena takutnya, karena gini, jadi konsultan untuk F&B itu tanggung jawabnya gede. Gede banget. Gue pernah ngerasain sekali dan dituntut revenue dan dituntut ujung-ujungnya BP kan. Iya, benar. Apalagi kalau emang ya lu orangnya idealis, gue pokoknya harus pakai mesin A ini. Alat-alatnya harus ini segala macem. Iya, berarti kan investasi lu tinggi tuh. Benar. Lu juga mesti punya perhitungan tuh ketika lu invest sekian, ya lu mesti BP-nya kapan, kan gitu. Dan kalau mau jadi trainer, lebih cocok. Gue barista misalnya 2 tahun aja deh, 3 tahun deh barista misalnya. Gue lebih, menurut yang advice lu nih, gue mending konsultan atau trainer. Trainer freelance lah, misalnya kayak, Mas tolong dong coffee shop ini, saya butuh trainer freelance buat ngajarin anak-anak gitu. Oke. Itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Tapi paling aman. Iya, paling aman sebenarnya jadi trainer sih. Trainer ya? Yes, gitu. Jadi sebenarnya juga di kopi pun nggak punya ilmu pasti ya. Iya. Gitu. Kecuali memang biasa gini, kalau gue riset nih ketika gue ada 10 customer nih, cuma ada 1 yang nggak cocok, 9 cocok. Berarti 1 orang ini kurang oke nih. Jadi perbandingannya cuma 10%. Okay. Jadi itu yang membuat acuan gue, kayaknya gue udah bisa loh ngajarin, misal walaupun gue baru paham di espresso base, ya kita ngomong aja, cuman kita trainingnya cuma espresso base ya, gitu. Atau kalau mau lu ke latte art, biasanya tinggal jujur aja kita. Gue latte art belum bagus-bagus banget, paling enggak gue paham teknik, gitu. Paling enggak kalau lu menjadi trainer, lu mesti paham dasarnya dulu semuanya. Ya sih, kalau latte art sebenarnya sekolahnya lagi kan. Betul. Itu lebih mahal biasanya. Betul. Terakhir nih, menurut tuh untuk, kan gue jujur aja, gue punya kedai kopi, bisnis gue cuma 1 untuk minuman kopi susu dan lattean gitu. Menurut lo, gue kalau
kalau buat di luar sana nih, buat teman-teman barista atau teman-teman coffee shop owner, perlu nggak exotic blend sama regular blend untuk kebutuhan coffee shopnya? Karena kalau gue biasanya gue mengkategorikan nih kedai kopi atau coffee shop. Nah, kalau buat startup sebenarnya menurut gue cukup lu di blend sama lu punya filter aja. Gitu loh. Tapi kalau memang lu udah next level nih, lu demand-nya juga udah mulai oke. Lu mau adain 2 blend atau lu main original di espresso, aman sih. Cuma kalau lu udah di levelingnya udah coffee shop, apalagi memang di kiri kanan lumayan banyak nih kompetitor, nggak ada salahnya sih pakai bin eksotik. Beradu lah ya. Beradu bin sih lah ya. Betul. Berarti untuk para calon coffee shop owner bahkan barista yang mungkin punya kepikiran pengen punya kedai kopi, itu sih mungkin kalian bisa pertimbangkan karena banyak yang tersesat juga. Betul. Ujung-ujungnya mereka dengan PD beli 2 grinder 1 mesin, habis duluan. Nah maksud gue, lu mesti menyesuaikan juga nih. Lu lihat nih, ketika lu bikin usaha coffee shop ataupun resto, lu lihat nih, lu mau ngejar marketnya kemana? Entah ke anak kampus atau kantor atau mungkin dekat-dekat tempat pariwisata. Ya lu tinggal menyesuaikan aja. Kalian juga masih banyak nih business owner yang keliru nih, mungkin entah dari masukan dari baristanya atau mungkin dari orang sekitarnya, atau nggak dia terlalu ngikutin tren kayak si kopi ini oke loh, udah jadi trendsetter, dia ngikutin. Nggak salah, cuma masalahnya lu bisa nggak ngikutin. Betul. Masalahnya cocok nggak? Betul. Gitu. Sebenarnya bukan lu nggak bisa, lu bisa, cuman lu belum menemukan momen yang tepat. Benar. Itu doang. Lebih tepatnya itu sih. Itu. Jadi ya buat para barista ya intinya jangan kapok lah. Jangan kapok. Iya, jangan kapok juga. Tolong lebih explore lah tentang dunia kopi, pekerjaan kalian. Betul. Mungkin ada yang jadi barista cuma sekedar yang penting gue dapat duit, itu nggak salah. Cuma ada baiknya kalau kalian mengembangkan diri kalian di coffee shop itu gitu. Karena jujur aja nih, gue sebagai barista, mantan barista milenial, dan Mas Adit juga sama, itu gue belum nemu barista Gen Z yang setara sama Michael Jackson. Belum sih, minimal juara 3 lah ya. Ya, runner up lah paling nggak. Runner up gitu yang udah sampai bener-bener. Gue belum nemu sih. Belum nemu, kayaknya kebanyakan baru. Kalau Michael Jackson ada nggak sih timnya? Enggak deh, kayaknya seumuran kita deh kayaknya. Seumuran ya? Iya, gen milenial lah. Mungkin Gen Z juga masih sibuk kali ya, masih sibuk. Peleternya mungkin. Tolong, lebih kalau kalian jadi barista tolong. Jangan iPhone. Mending ini V60 set. Betul. Itu lebih murah. Kita bisa kok kalau kalian ngobrol ke tempat ini, ke kedai kopi, saat seduh ini warkop ini bisa kok. Kalian mau coba-coba sendiri bisa kok. Maksudnya itu saran gue. Tapi kalau kalian emang pure nyari uang, jujur kerjanya gitu. Dan kalau emang pure untuk mau nggak kapok ya. Karena emang kerja di industri kopi itu menurut gue gambling parah. Gambling parah. Even lu punya duit gede pun udah pede buka roastery sama aja. Betul. Karena dibalik kalau kalian mungkin lihat roastery, lihat berkaca sama Mas Wisnu Aji. Itu aja dia ada supportnya di belakang. Ada sponsor gitu. Michael Jackson ada sponsor. Betul. Michael Fikar aja ada sponsor. Pas Aga ya? Muhammad Aga ada sponsor gitu. Kalian sponsorin siapa? Masa peleter kan? Dari orang tua asal jangan dari peleter aja. Iya. Soalnya gini, itu buat kita hidup dari industri kopi itu. Hidup dari karya latte art dan seni menyeduh. Betul. Itu. Oke, itu aja mungkin ya. Siap. Terlalu banyak bicara juga. Boleh. Jadi, mungkin nanti kita bisa bahas di lain waktu. Ya, lain waktu. Masih banyak sih yang keresahan gue di dunia kopi. Yes. Itu ya sih. Mungkin dari apa nih nyebutannya sobat-sobat apa nih? Sobat Seduh mungkin kalau ada mau pertanyaan boleh di kolom komentar atau enggak mau datang langsung mau kayak gini sharing kita videoin bareng boleh. Kalian nanya sebodoh apapun kita jawab kok. Kita nggak bakal judgmental karena kita sama-sama belajar di sini. Betul. Karena yang dibutuhkan sama kita orang nih sharing sebenarnya. Sharing benar. Karena banyak barista yang mungkin ya
mereka tidak berkembang karena tidak ada tempat sharing. Betul. Jadi semoga tempat video ini atau mungkin tempat kalian kalau yang Jakarta Timur lebih tepatnya bisa kesini untuk sharing. Ya. Gak apa-apa ngobrol aja. Kalau ada gue kadang-kadang ada di sini malam atau enggak mungkin kebetulan kalian mau datang ada janji kesini boleh banget gitu. Kalian bisa langsung hubungin DM Instagram ini di @saatseduh. Cari aja yang lambangnya mau kapot warna merah. Oke. Tempat gue bukan tempat semewah itu, tapi tempat gue bisa ngasih beberapa perspektif kalian tentang jadi barista. Betul. Ya, oke, thank you ya. Sobat Seduh yang udah nonton. Thank you. Semoga karir kalian tetap meroket di dunia kopi. Ya. Oke, bye.